Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas saya atau tugas satu dari mata kuliah tahanan dan propulsi kapal, yakni saya akan menjelaskan tentang teori momentum dan teori elemen daun propeller. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Firmansyah dari jurusan Teknik Sistem Perkapalan Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya di sini angkatan 2019. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama teori momentum. Teori ini menganggap baling-baling sebagai alat untuk mempercepat pergerakan air ke tempatnya di depan baling-baling, maksudnya di belakang kapal. Air akan mengalami kecepatan aksial A dan menyebabkan slip dengan kecepatan ke arah buritan akibat gerakan memutar daun baling-baling dengan posisi miring pada sumbu baling-baling. Gaya dorong yang dihasilkan oleh bekerjanya baling-baling adalah disebabkan oleh adanya perbedaan momentum yang terjadi pada waktu daun baling-baling bergerak di fluida. Adanya arus air karena berputarnya baling-baling di air, maka akan timbul gaya reaksi yang merupakan gaya yang dihasilkan oleh daun baling-baling. Gaya tersebut merupakan gaya dorong atau thrust. Next. Ini adalah bagian-bagian dari propeller itu sendiri. Ini yang nomor 1 ini adalah trailing edge atau tepi dari baling-baling. Kemudian nomor 2 bisa dilihat di keterangannya, ini adalah depan dari daun propeller atau daun baling-baling. Kemudian nomor 3 ini di bagian bawah ini adalah area fillet. Kemudian yang keempat bisa dilihat yang warna kuning agak gelap itu adalah hub atau bos dari propeller. Kemudian yang nomor 5 ini kayak ada lengkung moncongnya, ini nomor 5 ini adalah hub atau bos cap propeller. Yang nomor 6 ini bisa dilihat, ini adalah tepi depan dari daun propeller. Kemudian nomor 7 ini adalah belakang atau baliknya dari depan, atau bisa ini adalah belakang dari daun propeller. Kemudian yang nomor 8 yang warna abu-abu mungkin ini agak, nah ini adalah poros baling-baling. Kemudian yang nomor 9 ini adalah bantalan tabung buritan, dan yang warna merah ini adalah nomor 10 yaitu tabung buritan. Reaksi yang timbul akibat percepatan air ke belakang menimbulkan gaya dorong. Air akan mengalami perlambatan yang teratur akibat gaya-gaya dari viskositas air setelah melalui propeller. Hal ini menyebabkan energi propeller terbuang sehingga ada kehilangan energi. Sumber lain yang menyebabkan kehilangan energi: 1. Tahanan akibat gesekan daun baling-baling, atau bisa juga baling-baling memberi putaran pada arus slip untuk mempercepat air. Efisiensi propeller dinyatakan dengan sebagai perbandingan kerja yang berguna untuk menggerakkan kapal dengan kerja yang diberikan propeller. Dengan adanya percepatan air A yang terdorong ke belakang kapal menyebabkan efisiensi sama dengan 100%, maka A sama dengan 0. Berarti air tidak akan dipercepat, yang menyebabkan tidak ada gaya dorong yang diberikan oleh propeller kepada kapal. Kemungkinan untuk memperbesar efisiensi adalah dengan memperkecil percepatan arus slip. Hal ini dilakukan dengan memakai propeller dengan diameter besar dan diputar selambat mungkin. Dari segi teori momentum, baling-baling disamakan dengan jenis propulsi jet karena arus slip yang dipercepat ke belakang merupakan arus jet. Di salah satu sumber yang lain saya menemukan blade elemen momentum teori. Teori momentum elemen blade memperhitungkan momentum sudut rotor. Perhatikan sisi kiri gambar. Kita memiliki stream tube di mana ada fluida dan rotor.
kita asumsikan bahwa tidak ada interaksi antara konten stream tube dan segala sesuatu di luarnya. Artinya, kita berurusan dengan sistem yang terisolasi. Dalam fisika, sistem terisolasi harus mematuhi hukum kekekalan. Contohnya adalah kekekalan momentum sudut. Dengan demikian, momentum sudut di dalam stream tube harus dipertahankan. Akibatnya, jika rotor memperoleh momentum sudut melalui interaksinya dengan fluida, sesuatu yang lain harus memperoleh momentum sudut yang sama dan berlawanan. Seperti yang telah disebutkan, sistem hanya terdiri dari fluida dan rotor. Fluida harus memperoleh momentum sudut di belakangnya. Saat kita menghubungkan perubahan momentum aksial dengan beberapa faktor induksi, kita akan menghubungkan perubahan momentum sudut fluida dengan faktor induksi tangensial. Ketika daerah rotor dipecah dan menjadi cincin anular dengan ketebalan yang sangat kecil, sehingga kami dapat mengasumsikan bahwa faktor induksi aksial dan faktor induksi tangensial adalah konstan di seluruh cincin anular. Asumsi dari pendekatan ini adalah bahwa cincin anular tidak bergantung satu sama lain, yaitu tidak ada interaksi antara fluida dari cincin anular yang lain. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori elemen daun propeller. Teori elemen daun propeller, dalam teori ini daun baling-baling dibagi bentuknya menjadi beberapa elemen daun, di mana setiap elemen daun timbul gaya-gaya akibat bekerjanya baling-baling. Teori elemen daun baling-baling dalam teori ini, daun baling-baling dibagi bentuknya menjadi beberapa elemen daun, di mana setiap elemen daun timbul gaya-gaya akibat bekerjanya baling-baling. Gaya-gaya tersebut besarnya tergantung pada besarnya kecepatan relatif V, yaitu kecepatan dari partikel air dari arus air yang bergerak melewati elemen daun dengan sudut alfa, dan juga tergantung dari luas elemen daun yang bersangkutan. Next. Ini adalah bentuk aerofoil pada daun propeller. Aerofoil atau aerofoil adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat lift lebih besar dari gaya hambat atau drag. Gaya angkat terjadi pada airfoil karena kecepatan aliran di permukaan atas airfoil lebih rendah daripada kecepatan aliran di permukaan bawahnya. Semakin jauh lokasi ketebalan maksimum dengan ujung awal, maka akan mengakibatkan semakin akhir pula terjadinya peningkatan kecepatan aliran yang melewati permukaan airfoil, sehingga akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecepatan rata-rata pada sepanjang permukaan tersebut menjadi lebih rendah. Jika hal tersebut terjadi pada permukaan atas airfoil, maka akan menyebabkan semakin besarnya gaya angkat yang terjadi. Next. Teori elemen daun memakai cara penjumlahan gaya-gaya dan momen-momen yang timbul pada setiap potongan melintang daun atau airfoil sepanjang radius propeller. Sebuah daun propeller yang dipotong membentuk airfoil ini bergerak di air dengan kecepatan V dengan sudut pengaruh terhadap arah geraknya. Ini yang terakhir, kita mengenal bagian-bagian airfoil pada daun propeller. Yang A, ini adalah leading edge. Leading edge itu adalah bagian yang paling depan dari sebuah airfoil. Kemudian yang B ini adalah trailing edge. Ini trailing edge itu adalah bagian yang paling belakang dari sebuah airfoil. Kemudian yang C ini adalah chamberline. Ini chamberline garis putus-putus. Chamberline itu garis yang membagi sama besar antara permukaan atas dan permukaan bawah airfoil main chamberline. Kemudian yang D ini adalah chord line. Chord line itu yang ini, garis kemudian titik, garis titik. Nah, ini
chord line itu adalah garis lurus yang menghubungkan leading edge dengan trailing edge. Kemudian yang E adalah chord length. Yang ini chord length itu adalah jarak antara leading edge dengan trailing edge. Kemudian yang F ini adalah maximum chamber. Ini maximum chamber. Maximum chamber itu adalah jarak maksimum antara main chamber line dan chord line. Posisi maksimum chamber diukur dari leading edge dalam bentuk presentasi chord. Kemudian yang yang G ini adalah maximum thickness. Maximum thickness itu ini. Maximum thickness itu jarak maksimum antara permukaan atas dan permukaan bawah airfoil yang juga diukur tegak lurus terhadap chord line. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah materi-materi yang saya sampaikan. Mungkin apabila dari apa yang saya sampaikan tadi ada kesalahan atau kekeliruan, bisa dibenarkan, bisa isi di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi apabila menemukan suatu kesalahan dari saya, bisa langsung dibenarkan di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.